Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu kembali. Assalamualaikum, Datua Rocky Gerung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau pulang dari Sumatera Barat memang kita sudah dapat gelar Datua. Nah, gitu. Tapi saya nggak tahu Datuanya levelnya apa ini. Ya, saya dari Padang, kasih kuliah di universitas, beberapa gabungan itu, Universitas Putra. Dan di situ saya rasakan bahwa ada kegiatan yang politis, tapi ada kegiatan yang betul ilmiah. Kemarin itu ada pekan kreativitas, jadi saya ngomong di situ soal perkembangan teknologi dan akibat-akibat etisnya pada manusia. Jadi sangat teoritis sebetulnya, tapi tentu pasti setelah itu mahasiswa ajak diskusi tentang politik. Dan itu yang menarik bahwa kira-kira ya mahasiswa Sumatera Barat itu 112% beroposisi kira-kira begitu, dan beroposisi terhadap apa aja yang mereka anggap sebagai establishment. Dan ini satu gejala baru bahwa setelah COVID bangkit lagi aktivitas mahasiswa itu di mana-mana, di Jawa, di Kalimantan, di Papua bahkan itu. Jadi terlihat ada satu generasi yang tadinya diam berbaring karena menunggu COVID, tiba-tiba bangkit dengan energi baru tuh. Itu yang menyebabkan hari-hari ini orang bicara tentang mahasiswa dan kepentingan negara. Itu topik kita. Dan itu aduh ya, terasa sekali denyutnya ya, Bung Rocky. Ya. Denyut atau gelegak malah. Ini bukan lagi denyut, ini udah letupan nih. Betul Pak Jadi ya. Jadi ada energi yang terkurung selama COVID, tetapi di antara mereka ada komunikasi antara BEM Nusantara atau BEM apalah ya istilahnya. Tapi yang jelas ada satu kepentingan, yaitu meminta pertanggungjawaban negara melalui pertanggungjawaban kepala negara terhadap keadaan yang secara politik memburuk, secara ekonomi juga jatuh kita. Dan lebih dari itu ada secara internasional kita nggak dianggap, dan mereka itu tahu bahwa Indonesia disorot terus dalam soal ketidakmampuan untuk leveling up profil internasionalnya. Ya, ya. Nah, ini kalau ada ngomong ini pasti kita juga ngomongin yang sekarang lagi heboh juga ya soal pernyataan dari Ketua BEM UI Melki Sadek Wang itu yang ketika dia bicara dengan ya, Abraham Samad, dia mengingatkan Presiden Jokowi untuk diminta turun baik-baik atau turun berdarah-darah. Dan ini membuat orang panas telinganya istana, dan di sini kebetulan di istana itu kan ada juga wakil ketua, mantan ketua BEM juga namanya Valdo Maldini gitu ya, yang sekarang jadi staf khususnya Mensesnek gitu, dan dia sekarang menantang ini untuk bicara soal BEM, peran BEM gitu. Saya kira nggak pas kalau ngapain memperdebatkan soal BEM-nya, ya lebih memperdebatkan soal Jokowinya dong, lebih menarik gitu. Tapi juga ada kritisi terhadap sikap para ketua-ketua BEM ini juga. Misalnya kan ada ketua BEM Manik nih ya, ketua BEM dari UI yang sekarang masuk jadi caleg di Perindo gitu. Dan itu tapi yang menarik juga ditantang debat oleh mahasiswa lain. Ada blok politik pelajar. Ini coba kelompok apa ya, kalau dulu sebenarnya ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler dulu ya, yang menantang untuk melayani debat soal ini, soal peran ini apa, dan kalau mereka dianggap masuk ke ini, kan Manik pernah menyebut Dewan Pengkhianat Rakyat gitu kan disebutnya DPR. Nah, kenapa sekarang dia tiba-tiba masuk gitu? Ini menarik peran-peran semacam ini karena kata dia ya dia ingin mengubah dari dalam gitu. Ya, dua-duanya argumennya kuat, ingin mengubah dari dalam. Ada yang menganggap begitu di dalam, Anda jadi bajingan juga tuh. Ini soal yang terus-menerus ada di dalam yang kita sebut pikiran politik kampus tuh. Dari dalam mengubah atau secara di dalam tenggelam, kan itu dasarnya kan. Nah, sebagian merasa bahwa keadaan sekarang itu tidak memungkinkan Anda mengubah dari dalam. Yang bisa mengubah dari dalam itu adalah kekuatan-kekuatan yang sekarang, nah kita sebut partai politik, yang mencalonkan Anies, mencalonkan Prabowo, Ganjar segala macam. Tetapi di dalam variasi itu orang tahu siapa yang memang sudah dari dalam dan ingin mengubah, siapa yang dari dalam lalu baru mau mengubah tuh. Nah, gerakan mahasiswa itu selalu dianggap sebagai gerakan moral. Jadi tidak boleh ada di dalam kekuasaan tuh. Kecuali mungkin setelah 5 tahun bekerja atau berupaya untuk mempengaruhi public policy. Tetapi yang orang selalu persoalkan adalah ke partai mana dia berlabuh di situ. Kalau misalnya dia berlabuh ke partai yang juga bagian dari koalisi pemerintah, itu pasti soal kepentingan jabatan, kursi, atau bahkan uang di situ kan. Dan kita mau lihat sebetulnya apa dalilnya seseorang itu masuk dalam partai politik, dan partai politik apa yang dia masuk. Itu soalnya tuh. Nah, di seluruh Indonesia tentu gejala itu akan dipersoalkan di kalangan WA Group BEM. Tetapi
Tetapi satu hal yang saya kira terus-menerus kita rasakan, ada geliat yang makin lama makin ke depan. Dan BEM UI selalu ada di depan sebetulnya tuh, minta Jokowi turun secara damai atau secara berdarah-darah. Itu kan tradisi BEM untuk mengucapkan kritik yang sangat radikal. Jadi percuma membantah atau berupaya untuk berdebat dengan BEM UI, karena BEM UI itu udah jadi rahasia bersama. Dia mampu untuk mengolah keresahan publik dalam bentuk meme, dalam bentuk kalimat-kalimat satir. Jadi itu kecerdasan atau kecerdikan dari BEM sebetulnya. Saya kira sebenarnya kita justru harus melihat mengapa kemudian gerakan mahasiswa ini bangkit lagi, dan kita juga, tentu saya masih ingat dalam percakapan dengan Anda, bagaimanapun juga ini kan mahasiswa ini bagian dari rakyat kita sendiri, merasakan tekanan hidup yang sangat berat begitu ya. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka melihat realitas bagaimana bapaknya kehilangan pekerjaan, kemudian juga lihat ibu-ibunya mungkin kesulitan untuk belanja di dapurnya tidak mengebul dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah cermin apa yang terjadi pada masyarakat kita sebenarnya. Iya, itu yang jadi ideologi mahasiswa dari zaman perpindahan kekuasaan Soekarno ke Soeharto, atau dari Orde Lama ke Orde Baru, yaitu keterlibatan mahasiswa di dalam isu-isu yang langsung menyangkut hakikat hidup rakyat. Kan di awal Orde Baru tuntutnya teritura, 3 tuntutan rakyat yang diucapkan justru oleh mahasiswa UI dan mahasiswa sejauh, yang kemudian jadi isu penurunan Presiden Soekarno. Tritura itu selalu terhubung dengan keadaan rakyat, itu turunkan harga, kan itu dasar dari Tritura. Waktu reformasi dulu juga itu mahasiswa bersama-sama dengan justru dipelopori oleh aktivis perempuan itu, namanya itu Suara Ibu Peduli, turunkan harga susu tuh. Ya walaupun kita tahu pada waktu itu sinyal turunkan Soeharto gitu, tapi pakai susu itu. Tapi satu hal yang pasti, semua kegelisahan rakyat itu suaranya harus didengar lewat mahasiswa, bukan lewat partai politik. Itu intinya. Jadi ada yang otentik, ada yang jujur, ada yang sejati di dalam perjuangan mahasiswa, yaitu tahu apa yang disebut sebagai kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran HAM, aktivis-aktivisnya ditangkap-tangkepin, ikut terlibat di dalam upaya untuk memproteksi aktivis lingkungan yang juga seringkali dijebloskan ke penjara hanya karena kritik pada pemilik tanah yang sebetulnya perampas tanah. Jadi soal-soal yang menyangkut hakikat hidup, keadilan rakyat itu memang akan disurahkan oleh mahasiswa, dan BEM UI selalu mampu untuk menangkap itu dalam abstraksi yang bagus. Sebenarnya apa yang terjadi di kampus-kampus ini sebenarnya bisa jadi indikator kan, ya, apakah sebuah negara itu demokratis atau tidak, sebuah negara itu pemerintahnya mampu menjalankan peran sebagaimana amanah konstitusi untuk mensejahterakan rakyatnya begitu ya. Selama ada gerakan-gerakan mahasiswa itu sebenarnya itu kalau kita lihat kayak seperti termometer gitu ya, suhu ya, seperti apa sebenarnya sebuah negara itu. Ya itu perumpamaan yang bagus. Termometer politik kita ada pada gerakan mahasiswa, bukan pada kasakusuk politik di tingkat elit itu. Jadi penting untuk dibaca bahwa hari-hari ini ada konsolidasi ide di kalangan mahasiswa, dan konsolidasi ide itu mengarah pada permintaan Presiden Jokowi buat turun dengan ancaman berdarah-darah misalnya, itu hal yang biasa di dalam orasi mahasiswa kan. Jadi poin saya adalah energi kampus mulai pulih itu, bangkit. Walaupun beberapa rektor masih konservatif, rektor UI pasti masih konservatif karena dia pro pemerintah tuh, tetapi dia nggak mungkin menghalangi gerakan yang meluas ini. Di Jawa itu banyak rektor yang juga pegawai negeri mengundang saya untuk bicara. Jadi berbalik sebetulnya keadaan ketika orang tahu cawe-cawe Jokowi itu justru berbahaya bagi demokrasi, maka pulih kesadaran akademis tuh. Memang kita mesti cicil situasi ini sebelum dia tumpah menjadi people power. Dan istilah people power itu udah biasa diucapkan mahasiswa kan. Kan itu bukan makar. Lain people makar itu kalau kita betul-betul persiapkan senjata kepung istana. Ini people power. Dasar dari people power ada keresahan publik, keresahan people, atau disobedient yang memang real, karena harga naik, karena kesempatan kerja turun segala macam. Jadi itu sebetulnya disebut people power. Saya kira apa yang dilakukan oleh Ketua BEM UI Sadek Melki Huang ini ya, Melki Sadek Huang ini, dia ini bukan seperti Anda sebut tadi makar, bukan apa, tapi dia juga justru dengan melihat situasi sekarang dia bisa memprediksi kalau terus Presiden Jokowi itu akan terus cawe-cawe terus dan kemudian menimbulkan ketidakpuasan di banyak kalangan, ini memang ya nggak berlebihan kalau dia menyatakan bisa berdarah-darah gitu, dan tentu bukan mereka yang membuat berdarah-darah itu, tetapi
karena sikap Presiden Jokowi yang tetap ngotot mau cawe-cawe terus itu. Ya itu sebetulnya prediksi dan Ya. mahasiswa kan mampu bikin prediksi dalam perbandingan dengan sejarah Orde Lama, sejarah Orde Baru, sejarah Reformasi, dia mampu bikin prediksi bahwa nanti akan berdarah-darah tuh ya. Reformasi juga berdarah-darah, korban-korban mahasiswa masih ditutupi kasus itu di dalam ya, bahkan Pilpres 2019 juga berdarah-darah, Bung Rob. ya. Jadi memang terlihat ada kepekaan dan kepekaan sosial mahasiswa itu diolah dengan kemampuan teoritisnya tuh, maka timbullah istilah tadi, atau Anda turun atau Anda berdarah-darah, kan itu cuma pilihannya kan, nggak mungkin Anda turun sambil bernyanyi-nyanyi tapi berdarah-darah kan, nggak bisa tuh. Juga dalam perbandingan dengan politik di luar negeri yang presidennya dipaksa turun atau keadaan akhirnya menjadi faktor untuk memaksa presiden turun. Itu juga yang terjadi di kita, dan mahasiswa bikin prediksi bahwa keadaan menjelang pemilu 2024 kalau masih begini artinya Jokowi masih ingin terus cari cara untuk bertahan supaya supaya diperpanjang masa jabatannya, itu diprediksi dengan baik oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa punya mata batin dan mata akal, dan itu nggak mungkin dicegah hanya dengan undangan debat misalnya, karena mereka akan anggap bahwa debat buat apa, kita udah final kok, mau turunin Jokowi. Jadi nggak ada gunanya tuh mendebat sesuatu yang udah diputuskan di akal pikiran dan diniatkan dalam bentuk demonstrasi yang akan berkelanjutan. Dan saya kira sebenarnya Presiden Jokowi itu punya cara yang memang cara yang elegan, turun dengan baik-baik. Itu kan sebenarnya kalimatnya ya, karena memang masa jabatannya kan sudah berakhir pada tahun 2024, dan sudahlah itu seperti yang diajak oleh Pak SBY, pulang kampung bersama, kemudian ngobrol sama para mantan presiden ini gitu sebagai negarawan gitu, bukan masih terus seperti sekarang ini kan. Kalau kita lihat manuvernya itu di satu sisi itu menunjukkan kekhawatiran dia pribadi, tetapi cawe-cawe dia atau manuver dia itu justru membuat bangsa ini jadi khawatir kan. Ya, apa bedanya peringatan yang radikal atau dengan kalimat yang keras dari mahasiswa dengan peringatan yang lembut dari SBY dalam bentuk mimpi itu, yes. dengan keterangan yang lebih indikatif dari Gatot Nurmantio, kan sama semua kan, yes. Karena itu punya bahasa oposisi. Jadi tetap kalangan intelektual melihat bahwa Pak Jokowi ini nggak mau turun, dia tetap ingin cari cara supaya masih bisa memperpanjang masa kekuasaan untuk mengkonsolidasi dinasti dan oligarkinya kan. Jadi cuma itu sebetulnya. Kalau kita ngomong dengan baca banyak berita pers asing juga begitu analisisnya, sama aja tuh. Lalu apakah itu menimbulkan keonaran? Berarti mimpi SBY menimbulkan keonaran. Tangkap aja SBY. Berarti pidato Gatot menimbulkan keonaran. Tangkap aja. Jadi semua hal yang kita bayangkan sebagai kesesatan berpikir istana itu hendak ditutupi dengan kasus-kasus kecil seperti dilaporkannya Syahganda CS. Iya betul ya. Perdik segala macam itu ada berapa 9 toko dilaporin soal mau bikin makar. Lo orang bikin makar itu diam-diam. Ini mereka pidato memberi poin. Jadi banyak juga nih mahasiswa yang disulap atau disogok oleh intelijen untuk laporin. Kan ajaib, mahasiswa masuk mana tuh, Bandung atau pemuda Bandung ya, di Bandung yang melaporkan tuh. Iya, itu mereka melaporkan hal yang udah jadi rahasia umum kan ajaib kan. Kesulitan ekonomi ada, upaya Jokowi untuk terus mensiasati politik supaya dia tetap beredar di kekuasaan ada. Jadi semua yang diucapkan oleh 9 orang ini, Syahganda, Murdi, segala macam itu, itu adalah uraian terhadap keadaan. Jadi apa yang mau dilaporin sebagai makar, kan gila nih. Ya. Dan anak ini ya, kalau kebetulan ibunya mungkin juga membaca berita itu, dia pulang-pulang ke rumah bisa ditawur sendiri oleh ibunya. Karena mereka ini kan mewakili aspirasi mak-mak semua, saya kira orang seperti Pak Rizal Fadila, Jen Dedi dan sebagainya yang dilaporkan itu ada berapa? Ada 9 orang ya yang di Bandung itu. Yang dilaporin 9 naga, bukan 9 aktivis ini. Jadi kelihatannya ada aktivitas intelijen sebetulnya yang berupaya untuk juga mungkin juga manipulasi situasi itu kan dianggap bahwa kalau 9 ini dilaporin dan ditangkap lagi, ya itu artinya bumbu atau amunisi untuk melakukan perubahan sosial di jalanan. Kan mereka akan dibela pasti oleh seluruh mahasiswa Indonesia tuh. Apalagi mak-mak akan turun jalan untuk membela 9 orang ini. Karena mereka memperjuangkan harga bahan pokok yang naik terus. Mereka memperjuangkan hak dari anak-anak emak-emak ini untuk bersekolah, yang semuanya batal karena urusan Jokowi cawe-cawe dan Jokowi mengalihkan APBN ke infrastruktur IKN kan. Itu semua itu kita bisa baca dalam bentuk statistik lah. Yes, oke.
Ya, saya kira ini menarik dan soal aktivitas-aktivitas semacam itu kita juga mesti waspada. Sekarang sedang ramai itu kasus Al Zaitun ya, pesantren Al Zaitun di Indramayu, dan sudah menjadi rahasia semua orang itu bahwa itu adalah bagian dari operasi-operasi intelijen, dan ini bisa jadi waspada untuk pengalian isu ya, ketika ada pressure di sini kemudian ada isu di sana, dan itu kita bisa mulai mencium ada sesuatu ini pasti kan gitu. Iya, mudah sekali karena anak-anak UI juga tahu mana isu yang dibuat oleh kekuasaan untuk disodorkan sebagai minyak bakar, mana isu yang mereka create sendiri untuk menyelamatkan negeri ini. Jadi damaikan saja antara mereka yang berupaya untuk menghalangi pikiran-pikiran kritis mahasiswa dan mereka yang tetap ingin jadi caleg, ya udah biarin aja kan. Tapi prinsipnya adalah gerakan mahasiswa ini akhirnya bangkit lagi. Yes, oke. Selamat datang ya gerakan mahasiswa. Kita sejak awal termasuk bukan orang yang skeptis dengan gerakan mahasiswa, dan kita percaya bahwa mereka akhirnya akan kembali lagi gitu ya. Iya, karena dipanggil oleh sejarah. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky. Tetap 0%. Yes, oke.